Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2061. Organisasi Kitab Suci Bergerak. Kirana Andersen yang emosional tertegun sejenak. Menatap orang di depannya dengan tak percaya. Bukan Nathan Clark. Tadi kamu mengatakan kamu adalah Nathan Clark. Tidak. Aku tidak percaya. Kamu adalah Nathan. Kirana Andersen tampak emosional, karena baik dari postur maupun suara sosok ini hampir sama dengan Nathan Clark. Mendengar hal ini, pria itu melepas topengnya, memperlihatkan wajah aslinya. Wajah asing muncul di depannya. Kirana Andersen tertegun. Siapa dia? Kamu. Siapa kamu? Kirana Andersen segera bertanya. Langsung menjadi waspada. Demi Nathan Clark, aku datang menyelamatkanmu. Ikutlah dengan kami. Orang ini tidak memberi Kirana Andersen kesempatan untuk melawan dan membawanya pergi. Jika Nathan Clark atau 7 Dewa Iblis ada di sini, mereka akan menyadari bahwa orang ini ternyata adalah Dewa Iblis Laza. Salah satu dari 18 malaikat kegelapan organisasi Kitab Suci. Ternyata organisasi Kitab Sucilah yang menyelamatkan Kirana Andersen. Ini adalah tugas dari Tuhan Kegelapan. 6 dari 18 malaikat kegelapan datang. Mereka harus menyelamatkan Kirana Andersen. Diperkirakan tidak ada yang mengira mereka akan campur tangan. Nathan Clark bahkan tidak menduganya. Mendengar bahwa Kirana Andersen dalam bahaya, dia bergegas datang. Tapi di tengah jalan dia dihentikan. Ada 4 Master Top, luar biasa kuat. Mereka adalah kekuatan yang belum pernah dia temui sebelumnya. Rasanya sedikit familiar, tapi tidak bisa mengingatnya. Keempat orang ini tentu saja adalah 4 malaikat kegelapan yang tersisa. Mereka berempat bertanggung jawab untuk menghentikan Nathan Clark, Dewa Iblis Laza serta yang lain bertanggung jawab untuk menyelamatkan Kirana Andersen. Terlihat bahwa menghentikan Nathan Clark lebih sulit daripada menyelamatkan Kirana Andersen. Tepat ketika Nathan Clark hendak membuka paksa keempat orang ini, mereka ternyata mundur. Nathan Clark tidak banyak berpikir, segera bergegas ke tujuan. Saat ini, Richard dan yang lain panik mencarinya. Kirana Andersen telah diselamatkan. Melihat ini, Nathan Clark terkejut. Baru saja dia berpikir bahwa orang-orang yang menghentikannya berasal dari laboratorium para dewa. Tetapi sekarang tampaknya mereka bukan dari laboratorium para dewa. Ada campur tangan pihak ketiga. Ternyata keempat orang itu baru saja menghentikannya agar yang lain bisa membawa Kirana Andersen. Mereka tidak ingin dirinya yang menyelamatkan Kirana Andersen. Sebaliknya, mereka menyelamatkannya sendiri. Poin pentingnya adalah orang-orang ini tahu bahwa dia masih hidup. Siapa mereka? Siapa mereka sebenarnya? Apa yang ingin mereka lakukan? Dia berpikir dengan seksama. Nathan Clark mulai berkeringat dingin. Dia langsung teringat ketika dia hampir terungkap di depan Kirana Andersen di Tanjung Emas. Seseorang menyelamatkannya. Sekelompok orang itu pasti tahu bahwa dia masih hidup. Namun saat itu, Nathan Clark menilai bahwa mereka tidak memiliki niat jahat, melainkan ingin dia merahasiakan identitasnya dan menjalankan rencananya. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya gangguan dan hambatan selama beberapa waktu setelahnya. Tetapi sekelompok orang yang muncul sekarang jelas mengetahui identitasnya. Tapi mereka menghentikan dirinya dan menyelamatkan Kirana Andersen. Entah apa tujuan mereka, dan kelompok orang ini tidak mengungkapkan bahwa dia masih hidup. Apakah mereka teman atau musuh masih belum diketahui. Tapi Nathan Clark pada dapat menebak bahwa terdapat 2 kelompok yang berbeda. Masih ada 1 kelompok orang yang menyelamatkan Kirana Andersen. Apa tujuan mereka sebenarnya? Richard dan yang lain mencari lama sekali. Tetapi tidak ada jejak Kirana Andersen sama sekali. Namun, sebagian besar tujuan mereka tercapai. Mereka memang sudah menampilkan kekuatan laboratorium para dewa. Tidak ada yang berani menyentuh senjata tongkat Tuhan. Orang setingkat Kirana Andersen sudah dipukuli seperti ini. Jika bukan karena seseorang menyelamatkannya, dia pasti akan mati. Tapi siapa yang menyelamatkan Kirana Andersen? Richard menyimpulkan bahwa itu pasti bukan Nathan Clark. Kali ini dugaan dia benar. Seluruh dunia bertanya-tanya siapa yang bertindak. Apa itu kekuatan misterius? Mereka muncul. Dewan Angkasa juga sangat bingung. Siapa mereka sebenarnya? Nathan Clark juga tahu keseluruhan ceritanya. Berpura-pura menjadi dirinya untuk menyelamatkan Kirana. Bos,
Di satu sisi kami aktif mencarinya. Dan di sisi lain, menurutku mereka akan menemui Anda. Mereka menangkap kakak ipar pasti ada tujuannya. Bab 2062. Rencana Tuhan Kegelapan. Vermilion dan yang lain menganalisis. Nathan Clark memikirkannya. Kemungkinan besar memang demikian. Pihak lain tahu bahwa dia masih hidup dan tetap melakukan ini. Pasti memiliki tujuan. Mereka pasti datang menemuinya. Siapa mereka? Saat ini Nathan Clark tidak menemukan jawabannya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa ada orang yang tahu dia masih hidup. Bukan hanya satu kelompok. Sangat menakutkan. Mengapa mereka tidak membeberkan kabar jika dia masih hidup? Dalam arti luas. Mungkin dia lemah di mata orang-orang ini. Bahkan seperti semut. Tentu saja. Mungkin karena dia punya nilai yang bisa dimanfaatkan. Seperti untuk berurusan dengan laboratorium para dewa. Di sisi lain, Kirana Andersen perlahan membuka matanya. Dia terkejut menemukan bahwa lukanya jauh lebih baik dan seluruh tubuhnya penuh tenaga. Dia selamat, tapi siapa orang yang menyelamatkannya? Demi suaminya, Kirana Andersen membuka matanya dan mendapati dirinya berada di ruangan gelap. Segala sesuatu di ruangan itu aneh. Terutama mural dan beberapa simbol tulisan di dinding. Tidak dapat dimengerti. Dan sangat menyeramkan. Kamu sudah bangun. Suara wibawa dan dingin terdengar. Siapa kamu? Di mana kamu? Kirana Andersen mulai gugup. Dia tidak tahu dari mana suara itu berasal. Jangan gugup. Aku yang mengirim orang untuk menyelamatkanmu. Suamimu dan aku cukup akrab. Saat dia masih hidup, aku pernah mengundangnya untuk bergabung dengan organisasiku. Tetapi dia menolak. Suara ini tidak lain adalah Tuhan Kegelapan dari organisasi Kitab Suci. Namun, dia tidak memberitahu Kirana Andersen bahwa Nathan Clark masih hidup. Mendengar ini, saraf tegang Kirana Andersen menjadi rileks. Namun, dia tetap terlihat waspada. Kamu menyelamatkanku bukan hanya karena suamiku. Bukan. Pasti ada alasan lain. Benar. Izinkan aku bertanya lebih dulu. Apa kamu sudah melihat kekuatan laboratorium para dewa? Kirana Andersen mengangguk. Tapi itu sebenarnya hanya puncak gunung es. Kamu tidak bisa membayangkan betapa kuatnya laboratorium para dewa. Jangankan menghancurkan seluruh laboratorium para dewa. Kamu bahkan tidak bisa membunuh Richard. Sulit. Sangat sulit. Mendengar ini, Kirana Andersen tampak muram. Sebelumnya, dia merasa kuat. Lalu bermeditasi. Berpikir bahwa dia bisa membalas dendam. Hasilnya, nyawanya sendiri hampir hilang. Kirana Andersen mengepalkan tangannya dengan erat. Bisakah dia membalas dendam? Lawannya terlalu kuat. Cukup kuat hingga membuat orang putus asa. Dia bahkan tidak mengetahui kartu truf yang dipegang Richard. Apalagi laboratorium para dewa. Tak berdaya. Menghadapi laboratorium para dewa. Dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dia jelas tahu siapa musuhnya. Tapi dia tidak bisa membalas dendam. Perasaan ini membuat Kirana Andersen frustrasi. Tepat ketika dia putus asa, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari telinganya. Aku tanya padamu, apa kamu masih ingin membalaskan dendam suamimu? Tentu, Kirana Andersen bersiteguh. Apa kamu takut dengan laboratorium para dewa? Saat suara itu terdengar, Kirana Andersen ragu-ragu, tapi tetap berteriak. Untuk membalaskan dendam Nathan, aku bahkan tidak takut mati. Ya, bagus. Meskipun kamu sangat kuat, kamu masih terlalu kecil untuk Richard dan laboratorium para dewa. Aku telah mengamatimu. Potensimu baru dikembangkan hingga 70%. Selain itu, metode latihan yang diajarkan oleh Dewan Angkasa terlalu kuno. Tidak mungkin untuk merangsang kekuatan tempurmu yang sebenarnya. Peningkatan kekuatanmu terutama berasal dari emosimu. Mengendalikanmu hal yang terlalu mudah. Cari master sihir atau penyihir untuk mengendalikan emosimu. Maka kekuatan tempurmu akan sangat berkurang. Membunuhmu semudah membalikkan telapak tangan. Mendengar ini, Kirana Andersen terkejut. Seseorang mengenal dirinya dengan sangat baik. Apa yang ingin dia lakukan? Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kalau begitu biarkan aku mengungkapkan identitasku. Kami adalah organisasi Kitab Suci. Aku adalah pemimpinnya. Mereka memanggilku Tuhan Kegelapan.
Selamat, Kirana Andersen. Kamu telah lulus ujianku dan kamu memenuhi syarat untuk bergabung dengan organisasi kitab suci. Bergabunglah dengan kami. Bukan untuk hal lain. Hanya untuk melepaskan semua potensimu. Agar kamu dapat membalaskan dendam Nathan Clark. Bersambung.